Shalom dan selamat malam kepada saudara dan saudari yang diberkati Tuhan. Pada malam ini kita akan belajar bersama-sama melalui minggu doa yang temanya adalah amaran terakhir bagi dunia yang akan binasa. Ini diambil daripada buku Penghakiman Terakhir dan Kasih Tuhan, Pekabaran Malaikat Ketiga, yang ditulis oleh Ted N.C. Wilson. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pada malam ini sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan pimpinan Tuhan sepanjang hari tadi, sehingga kami selamat dalam pekerjaan kami, dan pada saat ini kami dapat berkumpul bersama-sama mendengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan mengurapi kami satu persatu, agar apa saja yang kami pelajari akan membawa jiwa kami lebih dekat kepadamu. Dan biarlah kiranya Engkau berkati setiap pendengar pada malam ini. Semua ini kami minta dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pekabaran Malaikat Ketiga adalah peringatan yang bertujuan untuk memujuk umat manusia agar menghindari nasib orang fasik dengan memihak kepada anak domba. Peringatan tegas ini mengarah kepada penerangan mengenai tujuan utama penghakiman terakhir. Bahasa dan gambaran kesan yang tegas terus digunakan. Dia akan diseksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Terdapat dalam Wahyu 14 ayat 10. Penghakiman terakhir dan salib. Kata kerja Yunani basanizo yang bawa maksud untuk menyiksa atau menyeksa, menyampaikan idea yang menjijikkan bagi kebanyakan orang pada hari ini. Kata kerjanya merujuk pada kesakitan fisikal dan atau sakit mental yang luar biasa, di mana seseorang itu tidak dapat mengawalnya. Kita boleh merujuk dalam 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8. Dalam Wahyu, ia digunakan untuk menggambarkan kesakitan yang luar biasa yang dialami oleh wanita semasa melahirkan. Dalam Wahyu 12 ayat 2. Dalam hal orang fasik, bentuk kata kerja pasif masa depan digunakan, dia akan diseksa. Persoalannya ialah siapa atau apa yang menyiksa mereka. Kita akan mengkaji semula kata-kata dan maksud dari petikan itu untuk menemukan jawaban. Sebelum atau di hari hadirat anak domba, orang fasik diseksa di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Gambarannya adalah orang fasik yang menderita kesakitan yang hebat sementara berdiri di hadapan para malaikat dan anak domba. Gambaran Yesus yang ditemani oleh para malaikat berakar pada perjanjian lama dalam petikan-petikan yang mengumumkan kedatangan Tuhan yang diiringi oleh para malaikat untuk menghakimi orang-orang fasik dan menyelamatkan umatnya. Terdapat dalam Ulangan 33 ayat 2, Zakaria 14 ayat 9. Dalam perjanjian baru, ia menggambarkan realiti yang nyata dan mulia tentang kedatangan Kristus. Pada kedatangan kedua, Kristus akan datang dengan diiringi oleh para malaikatnya. Kita boleh merujuk dalam Matius 16 ayat 27, Matius 25 ayat 31, dan
ayat 32. Terdapat juga dalam Markus 13 ayat 26 dan ayat 27. Ini akan menjadi penampilan Yesus yang paling mulia kepada umat manusia. Dan setiap orang akan melihat dia. Terdapat dalam Wahyu 1 ayat 7. Mereka akan berdiri di hadiratnya. Kita boleh merujuk dalam Wahyu 6 ayat 16 dan ayat 17. Wahyu 14 ayat 10 bukan mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali, apabila hanya mereka yang masih hidup yang akan melihat dia. Di sini, malaikat meminjam bahasa kedatangan Kristus untuk memberitahu kita bahwa sewaktu penghakiman terakhir, Kristus akan menampakkan diri untuk terakhir kalinya kepada orang-orang fasik dari segala zaman dan kepada malaikat yang jatuh. Anak domba dan salib. Kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa bahasa yang digunakan malaikat ketiga sangat tepat. Orang fasik berdiri di hadapan anak domba, bukan di hadapan raja segala raja atau di hadapan Tuhan. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat Kristus sebagai anak domba Tuhan di kayu salib yang mempamerkan kasih Tuhan yang tidak terhingga kepada semua makhluk ciptaannya. Dalam Wahyu, gambaran anak domba yang disembelih adalah ungkapan visual dari Injil keselamatan melalui iman dalam kematian Yesus sebagai korban. Wahyu 5 ayat 9. Anak domba dan salib. Kita sambung lagi. Justru Injil kekal adalah tentang sifat kasih Tuhan yang selalu berorientasi pada yang lain. Yesus menyatakan, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Yohanes 12 ayat 32. Beberapa untuk keselamatan. Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Dan yang lain untuk penghakiman. Dalam Wahyu 14 ayat 10. Dalam pengadilan Tuhan, orang fasik dan semua kekuatan jahat dibawa kembali ke pengungkapan terdalam akan kasih Tuhan yang pernah diungkapkan dalam sejarah kosmik. Saat mereka melihat anak domba, mereka menyadari bahwa Tuhan memang Tuhan yang penuh kasih dan adil, dan bahwa konflik kosmik tidak boleh diterima. Ellen G. White menulis mengenai saat ketika takhta Kristus naik di atas tembok Yerusalem baru, dan mereka melihat dia, dan di atas takhta itu dinyatakan salib. Dia juga menulis, di hadapan penglihatan akan Golgota dengan korbannya yang penuh rahasia itu, orang berdosa akan berdiri dengan terkutuk. Kita mungkin dapat menyimpulkan bahwa yang menyisa orang fasik adalah pernyataan kasih Tuhan melalui anak domba. Kasih ini membangkitkan rasa bersalah mereka, dan mereka melihat diri mereka apa adanya sambil menyadari bahwa mereka selamanya terpisah dari Tuhan yang agung. Kesakitan itu akan sangat menyiksa. Adalah tepat untuk mengatakan bahwa kasih Tuhan yang dinyatakan dalam kematian anak domba yang dikorbankan, di mana ia memenuhi hati umat Tuhan dengan sukacita dan rasa syukur, akan memenuhi hati orang fasik dengan rasa sakit dan rasa bersalah yang hebat. Seandainya mereka menerima karunia keselamatan yang ditawarkan kepada mereka melalui anak domba, mereka akan terhindar dari penghakiman untuk dihukum. Penglihatan anak domba kepada orang jahat akan membawa konflik kosmik ke penyelesaian yang damai.
keharmonian kosmik. Selama penghakiman terakhir, bukti yang paling meyakinkan yang akan diserahkan oleh Tuhan di mahkamah pengadilannya kepada orang fasik dan syaitan dan pengikut iblisnya adalah kasihnya yang rela berkorban yang dinyatakan di kayu salib melalui anak domba yang disembelih. Faktanya, ini adalah satu-satunya bukti yang dia berikan, dan itu sudah mencukupi. Kekuatan pengaruhnya tidak dapat dipahami, karena ia akan menyatukan seluruh alam semesta hingga kekekalan. Melihat korban yang dikorbankan, kekuatan jahat akan mengenali dan mengakui bahwa Tuhan memang benar dalam hakimannya terhadap mereka, bahwa mereka layak untuk mati karena inilah pilihan yang mereka buat. Yohanes menantikan saat ini ketika dia menulis, "Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Wahyu 5 ayat 13. Kita boleh merujuk juga dalam Yudas 14 dan 15. Seluruh alam semesta dengan satu suara akan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Tuhan Bapa. Filipi 2 ayat 11. Dalam pembakaran terakhir, alam semesta akan dibersihkan dari kehadiran kekuatan jahat dan dari hasil pekerjaan mereka. Kemudian aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1. Kesimpulan, kasih melingkari keseluruhan konflik kosmik. Sebelum dosa bermula, alam semesta berdenyut dalam keharmonian yang sempurna dengan kekuatan kasih, dan sebelum konflik berakhir, kasih mengembalikan segalanya menjadi keharmonian yang sempurna. Inti dari perkabaran tiga malaikat merupakan kisah paling indah tentang dimensi kosmik yang harus didengar oleh seluruh dunia sebagai persediaan untuk kedatangan Kristus. Setiap usaha harus dilakukan oleh gereja untuk menempatkan setiap ajarannya, khususnya eskatologinya dan tindakannya untuk melayani Injil keselamatan yang kekal melalui iman di dalam anak domba. Wahyu 14 ayat 12. Ini adalah message Tuhan kepada dunia, dan itu harus diwujudkan dalam kata-kata dan tindakan kita. Saudara dan saudari, kita ada seorang refleksi. Ada 3 seorang refleksi, dan yang pertama, bagaimana kita dapat berkongsi dengan orang lain keseimbangan sempurna antara kasih dan keadilan dalam karakter Tuhan. Yang kedua, bincangkan petikan berikut dari bacaan hari ini. Kasih melingkari keseluruhan konflik kosmik. Bagaimana hal itu mempengaruhi perjalanan kita sehari-hari dengan Yesus. 3. Bagaimanakah cara terbaik untuk mengongsikan berita baik dari pekabaran 3 malaikat dengan generasi Advent berikutnya. Saudara dan saudari, demikianlah tadi pelajaran kita malam ini. Dan sebelum itu dan selepas itu saya akan pimpin dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau sudah bersama-sama kami pada malam ini mempelajari firman Tuhan melalui minggu berdoa. Biarlah kiranya firman Tuhan sudah membawa kami, membawa jiwa kami lebih dekat kepadamu.
Dan pada malam ini, sementara kami tidur, terima kasih Tuhan mengirim malaikat Tuhan menjaga kami pada malam ini, sehingga kami dapat tidur dengan lena, sehingga pada pagi besoknya kami dapat bangun dan dapat memuliakan nama Tuhan, meneruskan pekerjaan kami, sehingga kami dapat tentram, aman dalam segala pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan yang Kau sudah mendengar, menjawab doa kami. Karena semua ini kami minta dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saudara dan saudari yang diberkati Tuhan, jangan lupa pada malam esok kita akan belajar bersama-sama lagi dengan pelajaran yang akan disampaikan oleh Spati, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati.